Saya ketua tim. Kesalahan Zainuddin ya adalah apa? Dia ribut sama RT Law. Jadi Zainuddin meminta kuasa. Saya tanya sama Agus, kenapa? Dia minta surat kuasa ke Agus, memberi kuasa kepada Zainuddin untuk mediasi dan melakukan damai sama Novi. Apapun tanda tangan terhadap yang dilakukan itu tidak bisa dituntut. Jadi kalau dia misalnya damai dan setuju semua, ya udah nggak bisa. Akhirnya sama Agus lapor saya, nggak mau, marah dia, ketahuan. Jadi saya anggap dia main dua kaki. Nah, kemudian dia mulai saat itu nggak enak. Tiba-tiba ketemu dia di LBF. Untuk apa? Ya sudah tamatlah riwayatmu. Ketika kau bertemu dengan lawan dengan cara-cara begitu, mau main sendiri, kita langsung out. Dia ada maaf bagimu. Dan tiba-tiba dia ngomong, kita keluar merdeka, ngapain? Itu enggak? Ya, sudahlah, diam-diam aja lah. Ini orang buta, jangan kau lagi jadi musuh orang buta. Zainuddin, kamu kalau aneh-aneh ngejelekin Agus, ya coba-coba aja. Saya punya waktu untuk menghajar dan pukul pembela kaum lemah. Gitu terus, lu nggak tahu ya ceritanya gitu? Ya gitu ceritanya. Dia mau sendiri. Iya. Gua nggak tahu, gua baru cuma dapat WA dari di DM dari Zainuddin, dia bilang namanya Zainuddin. Gua bilang mau apa? Kan dia mau ngambil kuasa Agus, bisa nggak pakai apa namanya bendera atau apa? Gua nggak ngerti, gua bilang nggak kenal. Gua bilang Kuasa apa? kuasa apa lah gitu, gua nggak paham. Puasa perdamaian atau gimana? Nggak tahu. Gua baru kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Tetapi yang ingin saya bahas dalam konten saya kali ini, yakni perseteruan antara lawyer di kubunya Farhad Abbas, di mana kabar terbaru bahwa RD Law dan Bapak Zainuddin SH itu sudah resmi mengundurkan diri sebagai lawyer atau pengacara dari Agus Salim dan keluarganya, di mana dulu kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Zainuddin, lalu RD Law dan Farhad Abbas ini mereka adalah satu tim. Di sini menarik. Ada apa? Kok Zainuddin keluar, lalu RD Law pun nyusul keluar? Setelah dicari tahu, ternyata Farhad Abbas ini adalah lawyer yang punya kemauan yang keras. Dia menjadi lawyer seolah-olah dia mau menjadi raja. Jadi, dia memaksa agar semua anggota timnya dia harus mengikuti kemauannya dia. Padahal yang kita ketahui, lawyer itu adalah partner atau rekan kerja, teman sejawat. Posisinya itu sejajar. Tidak ada yang menjadi penguasa sesungguhnya. Tetapi tampaknya agak sedikit berbeda dengan metode yang diterapkan oleh Farhad Abbas ketika dia menjadi sebagai ketua tim dalam menyelesaikan sebuah kasus. Akibat tidak adanya kecocokan, akhirnya Pak Zainuddin ini memilih untuk mengundurkan diri. Lalu diikuti dengan Pak RD Law juga, sama-sama mengundurkan diri sebagai kuasa hukum atau lawyer dari Agus Salim dan keluarga. Yang mengejutkan buat kita semua, ketika dua lawyer ini bersama-sama mereka merapat ke John LBF. Bahkan John LBF langsung mengungkapkan kedua lawyer yang keluar dari timnya Farhad Abbas ini akan dijadikan sebagai tim inti di kubunya John LBF. Dengan demikian, kita jadinya tahu bagaimana kualitas, profesionalitas, dan kredibilitas yang dimiliki oleh seorang Farhad Abbas.
kalau kita mau flashback kembali dengan komentar-komentar netizen, bahwa si Farhad Abbas ini adalah lawyer pansos, yang hanya mau cari popularitas, yang hanya mau cari nama, yang hanya mau cari panggung, mungkin ada benarnya. Dan berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar komentar singkat dari Pak Zainuddin yang mengatakan bahwa tim lawyernya si Farhad Abbas ini akan rungkat, dan penjelasan dari Bung John LBF. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video pendek ini. Intinya tim Farhad Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Ya, kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama. Ya, walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggi saya. Seperti itu. Intinya tim Farhad Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Nanti lah, tunggulah, saya akan bikin sesuatu yang luar biasa, yang pastinya di bidang hukum untuk ngebantu masyarakat banyak gitu. Dan Bang Zainuddin serta Bang RD Law ini akan saya jadikan tim inti. Ini RD Law, John LBF, dan ini Zainuddin SH yang kemarin pengacaranya Agus yang mengundurkan diri. Prediksi saya dan pertanyaan saya, kenapa Zainuddin masih dengan RD Law? RD Law kemungkinan sudah tidak betah ada di barisan para pengacaranya Agus, apalagi yang kita ketahui kemarin RD Law ditegur terang-terangan di depan wartawan oleh FA. Kemungkinan RD Law ini juga udah kapok bantuin si Agus, dan roman-romannya RD Law ini mau mengundurkan diri juga mengikuti jejaknya Zainuddin. Kalau dilihat mereka bertiga ini, ya, kumpulkan dengan orang-orang yang positif, kalian bisa lihat ya, auranya ikutan positif. John LBF mendukung si Tenovi. Jadi prediksi saya kemungkinan orang tiga ini akhirnya berbalik dan mendukung Novi. Kita para netizen, kita menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Salam dari Kokoyo Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nanti lah, tunggulah, saya akan bikin sesuatu yang luar biasa, yang pastinya di bidang. Tuh kan, dibilangin dari awal. Awalnya saya udah seuzon loh sama Bang Zainuddin ini sama RD Law. Saya udah gedek banget nih. Dipikir yang sebelah yang ini gitu. Karena yang sebelah tuh keluar-keluarnya gak jelas gitu loh bang. Ternyata kebalikannya. Saya salah nih. Abang ya beserta teman-teman ya dipanas-panasin ya. Bang, saya sebagai anak hukum juga, sebagai ya kita bisa dibilang apa ya, kita pernah ngobrol nih bang, yang di live sama apa itu. Saya mah cuma ngasih tahu aja gitu. Kita kredibilitas kita yang paling utama. Kode etik advokat tuh harus dijunjung tinggi loh bang. Kita tuh setara sama dokter bang. Dokter punya kode etik, advokat juga punya kode etik. Hati-hati bang. Jangan gara-gara kasus yang sebenarnya kagak gimana-gimana, kagak seberapa juga, nama baik kita rusak, akhirnya susah gitu. Orang yang lebih terkenal jauh dari kita, orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih lama berkecimpung di bidang hukum daripada kita, belum tentu lebih pintar dari kita. Itu statement Bang Zainuddin, saya setuju. Ada pengalaman bang soalnya, setuju banget. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua, kalau misalnya ada pengacara yang berstatement, misalnya ada kasus, terus ada pengacara yang udah terkenal, udah track recordnya bagus segala macem, tiba-tiba bilang A, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kenapa? Kita nggak tahu ada kepentingan apa di belakang mereka gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kadang misalnya ada kasus terus keluar, terus ada pengacara yang udah terkenal banget, yang udah berkecimpung di dunia hukum lama banget, itu ada yang nongol terus misalnya dia bikin statement apa gitu, padahal statementnya nggak masuk akal dan menyalahi hukum dan ya tidak bisa diterima dengan nalar sebenarnya. Tapi karena beliau ini pengacara yang sudah lama, terkenal dan lain-lain, akhirnya ya warga masyarakat yang nggak ngerti hukum, padahal mereka udah paham gitu, orang awam juga udah paham, kayaknya nggak gini deh, kayaknya dia nggak salah deh. Tapi karena ada segelintir pengacara yang bilang nggak dia salah, akhirnya semua bilang dia salah. Padahal nggak bisa gitu, karena ya seperti kita ketahui bersama ya,
Jadi ya alhamdulillah lah ya, abang sudah kembali ke jalan yang menurut saya benar dan menurut teman-teman netizen ini benar juga kan. Akunnya RD Lau ke ban kan, nah padahal followers sudah bagus. Abang bisa mengedukasi teman-teman awam yang tidak mengerti hukum di akun abang. Jadi ke ban kan. Semoga cepat balik ya bang akunnya. Semoga abang tetap di jalan yang lurus, tidak belok-belok. Biarin aja yang di luar-luar sana bekoar-koar. Lagian gue heran bekoarnya aneh-aneh anjir. Segala tiap lihat storynya puyeng sendiri gue. Padahal kan kita sebagai orang hukum, apalagi advokat ini kan diajarin tata krama ya. Semangat abang membela yang benar. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua, di mana dalam cuplikan video ini kita mendengarkan bersama-sama bahwa si Farhad Abbas ini tampaknya dia begitu arogan ya. Dia tidak mampu untuk memperlakukan rekan kerjanya itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai rekan kerja, sebagai partner kerja. Tetapi dia menganggap bahwa dialah yang paling berkuasa untuk segalanya. Itu menurut pandangannya si Farhad Abbas itu sendiri. Tetapi bagi kita netizen yang masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, yang masih berpikir tentang etika, tentang adab, tentang moral dan lain sebagainya, tentu tidak akan menemukan hal-hal yang sama dengan pemahaman dari seorang Farhad Abbas. Terus terang, beberapa waktu terakhir ketika kita mengikuti perkembangan dari kasus Teh Novi dan Agus Salim ini, sesungguhnya yang menjadi biang kerok keributan sehingga kasus ini semakin meluas, semakin membesar, semakin melebar kemana-mana, itu hanya gara-gara kehadiran dari si Farhad Abbas ini. Coba kita flashback kembali tentang peristiwa kasus ini. Dulu di podcastnya Densu alias Denny Sumargo yang kedua, itu sesungguhnya mereka sudah damai antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim beserta keluarga, bahkan sampai si Wawa itu. Semuanya sudah damai. Tetapi lantas kenapa? Setelah pulang dari podcast itu, muncullah perkara baru. Bahwa Agus Salim akan melaporkan Mbak Pratiwi Novianti atau Teh Novi ini ke pihak penegak hukum. Dengan alasan katanya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada hari kemarin, pernyataan dari si Wawa, juga didampingi oleh Farhad Abbas, menyampaikan hal yang sama bahwa Wawa ini akan melaporkan Pratiwi Novianti alias Teh Novi, sama juga halnya tentang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Padahal, sebagai seorang lawyer, kalau dia benar-benar mengedepankan asas-asas keadilan, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, tentang integritas, tentang kode etik dan lain sebagainya, saya pikir persoalan dari si Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini, kalau ditempuh dengan jalur damai, itu mungkin akan jauh lebih elegan dan jauh lebih mulia. Ini adalah pandangan saya yang bukan seorang ahli hukum, karena saya hanyalah seorang konten kreator, saya hanyalah rakyat jelata biasa. Kalau persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini diselesaikan dengan cara damai, dengan penuh kekeluargaan, itu akan jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia. Bahkan mungkin matanya Agus sekarang mungkin sudah bisa melihat dengan terang. Dan mungkin juga uang sebanyak itu untuk tempat pengobatan tidak lagi di Indonesia. Mungkin bisa jadi di Singapura atau mungkin di negara manalah, di mana ada fasilitas yang lengkap, bisa lakukan operasi dan lain sebagainya. Tetapi hanya karena keblunderan hadirnya Farhad Abbas ini,
yang membuat kasus ini jadinya berkepanjangan. Sudah berkepanjangan, matanya Agus Salim sampai sekarang masih belum bisa melihat, tetapi walaupun ada pengakuan bahwa sudah ada bayang-bayang dan lain sebagainya, artinya belum pulih 100%. Di sisi lain, tujuan dari uang donasi itu adalah untuk biaya pengobatan, kini sudah mulai tidak terarah lagi. Dan apalagi kabar terbaru, katanya Mbak Novi juga akan melaporkan Agus Salim dan keluarga serta si Farhat Abbas ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa dana yang diamankan oleh Novi sejumlah 1,3 miliar itu pasti pada akhirnya akan dilimpahkan ke Dinsos atau mungkin bisa jadi dikembalikan ke para donaturnya. Dan apalagi kita menemukan banyak sekali komentar-komentar dari netizen, khususnya dari para donatur, yang mengungkapkan rasa kekecewaan mereka karena mereka merasa telah dibohongi oleh si Agus Salim ini. Dan kebohongan ini terungkap pada saat Agus Salim mengaku dia bisa melihat di acara pagi-pagi ambiar kemarin. Makanya ada pernyataan dari Pak Zainuddin SH, ex lawyer dari Agus Salim ini, yang mengatakan bahwa ternyata duit itu adalah obat untuk orang-orang yang matanya buta seperti Agus Salim. Ya, inilah cerita, inilah sesuatu yang tanpa disadari bahwa selama ini kita masyarakat Indonesia memang sudah diprank oleh Agus Salim dan si Farhat Abbas ini. Dengan demikian tidak salah bila pada akhirnya netizen memberikan julukan kepada Farhat Abbas sebagai lawyer pansos, lalu kepada Agus Salim dan keluarganya ini dinilai sebagai keluarga yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala perjuangan, atas segala pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Teh Novi alias Pratiwi Novianti untuk ikut berempati meringankan beban penderitaan dari Agus Salim dan keluarganya ini. Semoga saja cuplikan video ini bisa menginspirasi kita dan bisa menyadarkan kita bahwa persoalan ini bisa seruvet ini dan bisa melebar kemana-mana karena kehadirannya si Farhat Abbas. Karena bagi saya yang rakyat jelata, kalau persoalan ini diselesaikan dengan jalur damai, dengan jalan kekeluargaan, itu mungkin akan jauh lebih elegan dan jauh lebih mulia. Tidak seheboh ini dan keluarga Agus Salim pun tidak dikecam oleh netizen di tanah air. Saya pikir mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.